Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, selamat pagi. Dimanapun Anda berada, kita tetap semua selalu bersandar kepada Tuhan, bersuka cita, dan tentu semangat harus dijaga. Karena Alkitab berkata semangat yang patah bisa mengeringkan tulang kita. Dan saya berharap dengan kisah-kisah yang kita dengarkan selama beberapa minggu ini tentang sahid-sahid Tuhan, itu tetap bisa menggairahkan hidup kita untuk percaya bahwa tidak ada satupun yang perlu kita takutkan di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar kemarin bagaimana Rasul Paulus dalam perjalanannya, dia berjemaat di Antioquia dan dari sana dia diutus, dia mulai keliling dan hasilnya ada banyak kota-kota bisa dimenangkan. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu semua melihat kembali perjalanan Rasul Paulus, khususnya ketika dia masuk di satu kota bernama kota Filipi. Makanya ada surat Rasul Paulus yang ditulis kepada gereja di Filipi. Mari kita akan melihat bagaimana proses pelayanan di kota Filipi. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 16, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Jadi di sini ada seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Jadi dia biasa mendapatkan keuntungan. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Jadi kita lihat iblis tahu siapa Paulus. Mereka menyatakan ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Tapi ini yang memuji-muji adalah setan, dan pujian adalah sebuah jerat. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi kalau kita lihat di sini iblis mengerti betul. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu, jadi majikannya, melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota. Saudara lihat, jadi roh-roh jahat penguasa di kota itu, iblis, setan-setan merasa dikacaukan. Padahal Paulus tidak mengacaukan kota. Tapi saudara lihat dari manifestasi orang-orang majikan yang memelihara roh jahat ini, ilmu-ilmu ini berkata, orang-orang ini mengacau kota kita ini. Padahal Paulus tidak ada bikin kekacauan sama sekali. Tapi manifestasi yang terjadi bahwa di alam roh itu terjadi, setan melihat bahwa Paulus kehadirannya mengacaukan kota ini. Orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Jadi Paulus kembali mengalami aniaya dengan Silas. Jadi gara-gara berita hoax yang ditunggangi oleh roh jahat. Jadi memang kalau kita lihat hari-hari ini juga berita-berita hoax, berita-berita bohong, saudara, itu bisa merusak, mengacaukan satu negara, bisa menimbulkan banyak hal. Nah, kita lihat contohnya Rasul Paulus. Setelah mereka berkali-kali didera, jadi tidak sekali, berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bahwa mereka dimasukkan ke penjara yang paling dalam. Di dalam penjara itu ada penjara untuk menghukum napi-napi yang bandel. Nah, Paulus ditaruh ke dalam penjara yang lebih dalam, lebih tengah. Penjaranya untuk orang penjara. Dan posisinya, kalau Bapak Ibu lihat di sini, saya bacakan kembali. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kuat, artinya nggak main-main, betul-betul ekstra ketat, ekstra penjagaan yang luar biasa. Tapi kita lihat bagaimana respon Paulus ketika menghadapi dalam situasi luka-luka, babak belur, mungkin agak demam sedikit. Tidak ada dosanya, tidak ada salahnya, tapi dia dipenjara karena Injil, karena firman. Dan peristiwa ini yang membuat kemajuan daripada Injil itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita lihat, dan pada tengah malam
Tetapi kira-kira tengah malam, tidak dikatakan jam berapa, tapi tengah malam, mungkin jam 10, bisa dini hari, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Jadi doa, pujian mereka didengar. Saya nggak tahu lagu apa yang dinyanyikan, tapi yang pasti kita bisa belajar bahwa menghadapi penderitaan, menghadapi aniaya, menghadapi situasi yang tidak ideal, bahkan situasi yang memang tidak baik secara jasmani, dalam penjara dimasukkan, dipasung, dirantai, diikat, dalam keadaan luka-luka babak belur. Kita bisa belajar apa yang mereka lakukan, yaitu berdoa dan memuji-muji Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini sedang menghadapi sebuah keadaan yang mungkin tidak ideal, tidak ada jalan lain selain kita berdoa dan memuji-muji Tuhan. Karena itu naikkanlah pujian, naikkanlah syukur kepada Tuhan. Berdoalah, karena kita percaya di balik doa dan pujian selalu ada mujizat. Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi napi-napi yang lain, orang-orang yang dalam penjara mendengar nyanyian. Mungkin Paulus dan Silas nyanyi Amazing Grace, sangat besar. Dan kita lihat hati yang bersyukur, hati yang ikhlas dalam melayani Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak saling menyalahkan, tidak marah. Dan dampaknya yang terjadi akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Wow, doa orang Kristen, doa orang percaya, pujian orang percaya bisa menghasilkan gempa bumi yang dahsyat, yang hebat. Dan ayat ini berkata, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena dia dipercayakan bisa habis masa depannya, karirnya, sampai dia ingin bunuh diri. Karena dia pikir Paulus dan Silas sebagai tahanan penting sudah melarikan diri. Dia hendak membunuh dirinya karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Dia melihat ada kemuliaan Tuhan. Dia melihat ada Tuhan yang menyertai Paulus dan Silas, sampai dia tersungkur berlutut. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi kita lihat, kita nggak perlu takut dalam perjalanan hidup kita dalam memberitakan firman Tuhan. Apapun resiko yang terjadi, kita melihat ada banyak orang bisa bertobat. Lahir sebuah gereja di Filipi. Makanya ada surat Rasul Paulus kepada gereja di Filipi. Saya sangat berharap dan berdoa kita lewat kisah-kisah saat teduh yang Bapak Ibu dengarkan tentang perjalanan Rasul Paulus, tentang Syahid, dan kita sedang belajar sampai pada klimaksnya nanti bagaimana Rasul Paulus dibunuh, dipenggal kepalanya dengan pedang pada zaman Kaisar Nero. Tapi kita melihat dampak yang terjadi dalam pelayanan hidupnya. Ada banyak orang bisa menerima Tuhan, termasuk kepala penjara ini yang kita lihat. Dampak dari akibat roh-roh jahat, setan iblis dikalahkan kerajaannya. Sampai Paulus dituduh sebagai pengacau kota hanya karena dia kehilangan pencahariannya, karena dia biasa mendapatkan uang lewat tenungnya, lewat santetnya, lewat mungkin ada orang dapat informasi roh jahat yang memberitahu. Dan saya berdoa, Bapak Ibu, ada urapan dan kuasa Tuhan, ada tanda-tanda sebagai orang percaya. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.